Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Tukang Sate Kampung. Sembari menunggu pelanggan datang, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agung yang ada di Wonosobo. Nah, pertanyaannya itu seperti ini ya teman-teman. Mas Agung itu awalnya itu kerja di salah satu pabrik, kemudian dia di PHK, dan setelah di PHK, dia lihat-lihat YouTube dan ingin buka warung sate ayam. Nah, setelah dia buka sate ayam, ternyata dagangannya itu sepi. Bagaimana Mas ini? Dagang aku sepi padahal resepnya itu sudah sama dengan resep-resep yang lain. Enak seperti itu. Masnya itu pernah pengalaman jualan sebelumnya pernah enggak gitu? Saya tanya, belum pernah Mas, dia bilang gitu. Terus langsung tahu resep langsung jualan. Nah, itulah kesalahannya teman-teman. Langsung tahu resep, jualan. Jadi resep itu sebenarnya bukan prioritas ya teman-teman. Ya penting juga, resep itu juga penting. Tapi kalau yang lain-lain itu juga sangat membantu dan sangat penting. Terus minta resep, resepnya ini sama, enak, tapi kok dagangannya nggak laku. Itu gimana, saya sulit sekali untuk menjelaskan. Nah, seperti ini teman-teman, kalau dibilang mungkin belum rezekinya juga kurang pas. Kalau dibilang mungkin rezeki sudah ada yang ngatur, mungkin dagangan itu bisa ditiru tapi rezekinya tidak bisa ditiru. Nah, itu ada juga benarnya. Kalau menurut saya seperti ini teman-teman, ini saya filosofikan seperti, nah ini seperti saya ini tukang bangunan, nah bukan tukang sate ya, saya tukang bangunan. Teman-teman itu datang ke rumah saya, Pak tukang bangunan, tolong ajarin saya cara membuat adukan semen. Nah, terus saya ajarin, adukan semen itu untuk pasirnya sekian, untuk airnya sekian, untuk semennya sekian. Nah, terus teman-teman tahu sudah cara membuat adukan itu, tapi teman-teman lupa, tidak tahu bagaimana cara memasang bata, bagaimana cara memplaster, bagaimana cara merapikan tembok, seperti itu ya, bagaimana cara memasang atap. Jadi tukang bangunan itu tidak hanya tahu bagaimana cara membuat adukan semen, tapi dia harus tahu seperti ini, seperti ini. Seperti tukang sate juga teman-teman, tidak tahu hanya resepnya saja, tapi ada tahu bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana cara melayani pembeli, bagaimana cara mempromosikan sate kita di sosmed, bagaimana tekniknya. Nah, itu teman-teman harus pelajari dulu. Jangan langsung orang jualan sate laris, teman-teman langsung tengok di YouTube, langsung ikut jualan. Itu saya sarankan jangan ya teman-teman. Teman-teman itu harus pahami dulu caranya, baru teman-teman kalau sudah yakin, sudah apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman ingin kerjakan, langsung aja praktek seperti itu. Saya sarankan lagi untuk belajar dan belajar. Kalau bisa itu membeli, Mas Agung itu misalkan mau buka sate, nah pergi ke warung sate, kita lihat bagaimana cara membakarnya, bagaimana cara melayani pelanggan dan pembeli. Karena resep itu bukan salah satunya untuk menarik pelanggan ya teman-teman. Ada resep kamu enak, tapi pelayanan tidak ramah, sama saja teman-teman. Resep kamu enak, murah, pelayanan buruk, sama saja. Harus resep, terus harga, terus rajin, terus resik itu bersih kalau bahasa Indonesianya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus ada lagi ritual. Nah, ritual itu berdoa. Kamu nggak pernah berdoa, nggak pernah bersedekah, nggak pernah bekerja dengan Tuhan. Sekarang kamu bekerja dengan kamu sendiri, itu sangat keliru ya teman-teman. Kerja sendiri harus kerja juga sama Tuhan. Seperti itu agar Tuhan juga mengingat sampean. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang sate.